Bagaimana sepantasnya kita sebagai manusia memperlakukan hewan, tumbuhan, dan alam? Pertanyaan ini sangat penting dan menyentuh inti daripada etika kehidupan dan keseimbangan ciptaan Allah. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita berbagi bumi dengan hewan, tumbuhan, dan seluruh unsur alam. Maka sebagai makhluk yang diberi akal dan amanah, sudah sepantasnya kita memperlakukan hewan, tumbuhan, dan alam dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan kehati-hatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berjumpa pada program acara Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalim TV ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi Rabu yang berkah ini adalah bagaimana sepantasnya kita sebagai manusia memperlakukan hewan, tumbuhan, dan alam. Pertanyaan ini sangat penting dan menyentuh inti daripada etika kehidupan dan keseimbangan ciptaan Allah. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita berbagi bumi dengan hewan, tumbuhan, dan seluruh unsur alam. Maka sebagai makhluk yang diberi akal dan amanah, sudah sepantasnya kita memperlakukan hewan, tumbuhan, dan alam dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan kehati-hatian. Berikut penjelasannya secara rinci. Yang pertama, kesadaran sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola, manusia diberi mandat untuk mengatur, bukan merusak, memelihara, bukan mengeksploitasi. Kita bukan pemilik alam, tapi penjaga. Maka kita wajib memperlakukan makhluk lain dengan adil dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang kedua, memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan etika. Apa yang seharusnya dilakukan? Memberi makan dan minum yang layak bagi hewan peliharaan atau ternak, misalnya kucing, sapi, dan lain-lain. Kemudian tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun, menghindari pembunuhan yang tidak perlu, dan jika memang harus, seperti penyembelihan halal, dilakukan dengan cara manusiawi. Larangan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Ia tidak memberikan makan dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hewan tidak boleh dijadikan mainan, disakiti atau dijadikan ajang kekerasan seperti adu hewan. Nah, yang ketiga, memelihara tumbuhan dan hutan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan perlu juga diperlakukan sebagai sumber oksigen, obat, pangan, dan keindahan yang harus dijaga. Menanam seperti bercocok tanam, bereboisasi merupakan amalan yang berpahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang harus dihindari penebangan pohon secara liar tanpa menanam kembali, merusak taman, kebun, atau lahan hijau hanya untuk kepentingan sesaat. Nah, yang keempat, menjaga alam dan lingkungan hidup. Prinsip perlakukan terhadap alam. Gunakan seperlunya, bukan semaunya. Hindari pencemaran air, tanah, dan udara. Kurangin limbah plastik, serta mulai gaya hidup ramah lingkungan, zero waste, hemat energi, dan daur ulang. Nah, dampak kerusakan yang diingatkan Al-Quran. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, artinya jika kita merusak alam, maka kita sendiri akan menanggung akibatnya, seperti banjir, kekeringan, polusi, krisis iklim, dan lain-lain.
Nah, tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap makhluk bertasbih kepada Allah, bahkan batu, pohon, dan binatang. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Maka menyakiti makhluk lain berarti kita tidak menghargai ciptaannya. Islam menekankan rahmat, kasih sayang terhadap seluruh alam, rahmat alamin, bukan hanya terhadap manusia. Kesimpulan, cara yang sepantasnya sebagai manusia kita wajib berbuat adil terhadap semua makhluk hidup. Menggunakan amal dengan bijak, alam dengan bijak, bukan rakus. Memelihara dan melestarikan lingkungan agar generasi berikutnya bisa menikmati kehidupan yang layak. Berempati terhadap hewan dan tumbuhan karena mereka pun merasakan dan berfungsi dalam ekosistem yang saling tergantung. Nah, oleh karena itu memang di topik ini kita membahas sedikit ringan ya terkait dengan alam, terkait dengan hewan, terkait dengan tumbuhan. Jadi kita perlu juga untuk memikirkan dan merenungi apa yang kita bahas di topik pagi ini. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi di dalam memperlakukan hewan, tumbuhan, dan alam. Sehingga kita justru bisa mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Terima kasih kami ucapkan kepada para subscriber yang sudah subscribe, kemudian kaum muslimin dan para mualaf, dan juga kami mohon pemirsa yang belum subscribe untuk bisa segera subscribe, komen, like, and share. Jikalau ada yang kurang dalam pembahasan topik ini, kami mohon dimaafkan dan mungkin bisa dicari ke sumber-sumber lain yang lebih lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.